kita ya namanya dihilangkan bakas yang membasuh menyapu kemuhadarat lebol ya, supaya jangan mustakmal kena debunan kedua jadi dikipayakan nah, ambil yang kedua di tempat yang berbeda dari kita mengambil di tempat yang pertama tadi, maka ataskah misalnya ya kan, maka bawah, pokoknya jangan di tempat yang tadi loh, apa? Kayak biarnya melangkau tangan, jangan nang kayak ini, mustakmal kita, jadi ambil, nah anda kayak ini, nah sorong sampai sini tahan, ini pulang menyambung, nah sudah selesai kholas. Nah tahan sini, ini suci mas ini sudah dipakai manu yang kanan, manu kiri bang mengarah dari nah sudah kholas. Warabi at-tartibu, jadi bersusun dari mandak tadi seluruh niat sampai ke muat. Nah itu pulang tangan pulang ya kan. Fayajibu taqrimu masil wajhi ala masil yadaini sawa'un tayammama an hadatsin as-sughra atau akbar, dan wajib mendulukan menyapu muha daripada menyapu akan dua tangan. Tertib tadi, jadi muha dulu hanya dua tangan. Sawa'un tayammama, sama ada aja tayammum itu an hadatsin asghar atau akbar, hadas kecil yang kita hilangkan atau ada sebesar ya kan, tetap sama caranya, niat kemudian menyapu muha, menyapu tangan, tertib itu sama dong. Kadang begulung mandi bikin kayak mandi kucing itu ada ya kan. Walau torok atau tertiba mulanya meninggalkan tertib tadi bang, lam yasihha, ada sah tayamum itu. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini fala yustaratu fihi tartibun. Adapun mengambil debu untuk menyapu akan wajah dan dua tangan maka tidak disyaratkan tertib dalam hal itu. Yustaratu fihi, kepala yustaratu fihi, fala yustaratu fihi tartibun. Kalau daraba biyadihi daf'atan ala turabin wa massa biyamini wajhu biyasarihi yaminuhu jaza. Nah, seandainya penginya anu sesekul mengambil itu satu pukulan dipakainya untuk muha dan tangan, tapi tangan separuh, maksudnya kayak ini ambil ini. Nah, kan ini kanan dia menyapu. Ya kan? Dibayangkan kiri mana yang kanan, berarti kan ambil sekali lagi pulang, ambil untuk yang kiri. Kalau biasa kan kayak ini ya basah ambil kayak ini tadi. Ini kata kayak ini muha, ini saja tangan kanan boleh, boleh aja. Nah, untuk kiri ambil basah, sebab itu sudah terpakai mana muha. Alasan wa sunnatuhu ay at-tayammumi salah satu asya. Dan sunnah tayammum itu ada 3 sunnah. Wabi ba'dil musakhir maknanya salah satu kesualin. At-tasmiyatu wa taqdimul yumna, yang pertama membaca bismillah. Ya, baca bismillah ketika hendak meletakkan tangan ke debu tadi, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Wataqdimul yumna, menundukkan akan tangan yang kanan. Minal yadaini al yusra, dari dua tangan yang kiri, artinya tangan kanan berdua sunnah dan tangan kiri. Wataqdimu ala wajhi ala asfalih. Nah, sunnah menyapu itu akan bagian atas muha kita berdua hanya turun ke bawah, sama nanti berdua ya kan. Jadi kayak ini dulu nabanya ini sampai ke muha bagian atas, hanya ke bawah ini, kadang kayak ini naik ke muha terus aja ya kan. Jadi dari atas ke bawah. Wal muwalah, dan muwalah bersambung, kadang dijeda dengan jeda 6
bisa ya mau untuk karing banyu wudhu atau hanya muha karing sudah ya masuk tangan atau ada mualat mualatnya sunnah pokoknya ada rukun. Wasabaqa ma'na bil wudhu sudah pembahasannya di masalah itu. Wabaqiya bitayamumi sunan ukhra madhukuratun bin mutawallati, dan banyak lagi sunnah-sunnah wudhu yang di kitab-kitab ganal. Minha naz'ul mutayammimi khatamahu fi darbatil ula. Sunnah bagi orang bertayamum itu untuk sakuan muhanya apabila ada berisian cincin lebih. Nah, apa sunnahnya? Naz'u, melepas akan cincinnya pada tetap pukulan andakan pertama untuk muha tadi. Sunnah hukumnya tersebut. Nah, amasannya tuh ada pun untuk tepukan kedua nang sagan tangan. Nah, fayajibu naz'ul khatami fiha, wajib hukumnya melepaskan utas. Berapa butir utas di tangan? Wajib kita pasangkan gitu. Galang jambang buruk sama aja. Galang behar penguruk makin naik ya. Pokoknya apapun yang melekat di tangan kita ya wajib dilepaskan. Kenapa? Sebab tayamum ini tidak seperti wudu. Kalau wudu itu biar pakai cincin ya kan, ada apa? Kenapa masih kawal kita menyampaikan banyu? Nah, kalau debu ada awal ditakut-takutkan tertutup anggota wudhu tadi karena cincin yang ada berandak di jari kita. Jam sama aja loh. Ya kabinya galang emas ya kan kiri kanan bensin apa dulu Pak acul dulu ketika nak tayamum. Adapun untuk tepukan pertama nang sagan muhane. Nah, itu sunnah aja hukumnya. Artinya misalnya apa namanya kalau melepas cincinnya apa soh aja pemulaan cuma kan dapat para sunnah. Nah, bagusnya tuh sultannya pacul aja dua. Kalau jadi pacul yang pertama dapat pahala sunnah, yang kedua kita takutan kalau kita kada ingat ya, kada ingat utasnya masih berandak ke jari kita. Tak biasa berkudu pakai utas tayamum kada kawan ya, kada kawan. Waladhi yubatil tayamum salah satu asyaha, dan yang membatalkan akan tayamum itu tiga perkara juga. Ahaduha kullu, setiap apa juga pun yang pertama abqala wudu, perkara atau hal yang membatalkan wudu. Bilanya wudu itu batal sabab nang itu tayamum batal juga tuh ya kan. Misalnya pantut wudu batal kada batal, tayamum batal juga tuh. Kami batal pada wudu batal dua, berarti tayamum batal dua ya kan. Buang air besar, wudu batal kada batal, tayamum batal dua. Jadi apa jawaban yang membatalkan wudu? Perkara tadi, maka batal dua tayamum. Sebab apa yang mau seperti hadas sih, sudah ada pembahasannya di bab wudu. Fama takana mutayammiman thumma ahdatsa batala tayammum. Maka kapanpun apabila hajat keadaan orang bertayamum itu kemudian berhadas, batal tayamumnya. Wasani yang kedua selain daripada pembatal wudu, ru'yatul ma'i, ru'yah melihat akan banyu, melihat banyu. Ini orang menang tayamum karena ketiadaan banyu, sebabnya ketiadaan banyu. Lalu ketika sudah bertayamum, nilai sekalinya hujan. Ini termasuk alamat sini. Saya mulai ada hujan aja. Nah, maka saat itu juga, walau pada bakantut, walau pada bakame, ya kan, tetapi banyu ada. Nah, maka batal tayamumnya tadi. Bagi orang yang bertayamum karena ketiadaan banyu, rasanya lain.
Tapi pada nusakhi al-matni wujudul ma'i sama aja tuh. Ru'yatul ma'i atau wujudul ma'i. Fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sembahyang. Nah, ya kan? Faman tayammama fali waqtil ma'i tsumma ra'al ma'a aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi sholati batala tayammum. Jika maka siapa aja yang bertayamum di waqtil ma'i karena ketidak banyu tadi summa ra'al ma'a, atau kemudian melihat akan banyu aw tawahhama, atau menyangka ya, melihat banyu itu melihat banyunya ada, tawaham ini mengira ya tadi misalnya di rumah, lalu misalnya apa namanya atap seng itu pindah berbunyi kayak hujan turun, mengira bisa hujan nih, nah berarti ada banyu nih, mengira, nah ya kan, qabla dukhuli, sebelum masuknya inya tadi masih bertayamum besolati pada sembahyang tersebut. Nah, batal tayamumnya tadi. Itu sudah bertayamum, orangnya nak sembahyang. Nah, mendapatkan sholat atau melihat banyu atau mengira, menyangka. Nah, ya kan? Maka batal tayamumnya tadi. Fa'in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha bisolane, amun inya melihat banyu tadi sesudah dukhulihi inya masuk di dalam sembahyang, mengerjakan sembahyang, tidak mau majuhur nih, ya kan, Allah Akbar takbiratul ihram sudah masuk ke sembahyang karena ra'ahu melihatnya akan banyu. Wa kanat as-salatu mimma la yasqutu farduha bi tayammumi ka sholati muqimin, dari apa namanya sembahyang yang tidak jatuh akan kewajibannya dengan bertayamum seperti sembahyang orang yang mungkin ya baqalat bil hali, ya kan, maka sholatnya itu batal juga orang mungkin, bukan yang dalam musafir, ya, meskipun sudah di dalam yang tadi kan sebelum sembahyang itu sudah apa batal sembahyangnya, sudah batal tayamumnya, ya kan. Ada yang ini melihat banyu, ya, kemudian sudah dalam keadaan sembahyang. Nah, dan sembahyangnya itu sembahyang yang tidak menjatuhkan kefarduannya dengan tayamum, seperti sembahyangnya orang yang mungkin, nah baqalat bil hal, maka batal saat itu juga. Jadi yang batal itu sembahyangnya lah, sembahyangnya. Aw mimma yasqutu farduha bitayammumi bang qasalat di musafir fala tabduhu fardhan kanat as-salatu aw naflan. Jika atau daripada sembahyang yang jatuh kefarduannya dengan tayamum seperti sembahyang orang musafir, nah, maka tidak batal sembahyangnya. Ya kan, sembahyang akan batal, baik itu sembahyang fardu akan sembahyang sunnah. Bila melihat akan banyu, orang itu dalam keadaan musafir tadi sudah sembahyang, taruh saatnya sembahyang. Adapun orang yang mukim dalam musafir melihat banyu, batal sembahyangnya tadi, ya kan, akan berwudu tadi tuh. Baik karena tayamum syahsa lima rodin kan wanawihi summa al-ma'a pada asaran diru'yati bertayamum barakin bihalihi. Amun yang melihat banyu ini orang yang bertayamum sebab sakit garing, yang semalam ada beri karena banyu, ya kan, nah, ini ada babnya akhirnya pada asaran diru'yati, maka ada apa-apa, ya kan, artinya bertayamum barakin bihalihi, tetapi keadaan tayamumnya karena apa? Sebabnya bertayamum itu bukan karena ketiadaan banyu. Ada ya banyunya cuma ada buli karena banyu. Nah ini kan udah ada babnya nih.
kada dapat babnya artinya itu kada pakai kita mempengaruhi itu karena mempengaruhi tadi orang bertayamum sebab ketiadaan banyu lalu bertayamum minyak ya kan waktu sembahyang masuk salat semalam ya imbah itu saya pula ada banyu ini melihat atau menyangka waham nih bilanya ada hujan nih turun nih bila berbunyi anu atap nah maka batal tayamumnya tadi batal ya amun orang garing kada boleh karena banyu biar melihat banyu ya kan biar banyu hibak tetap tayamumnya berkekalan kada batal karena selain itu sabab minyak nang kada boleh harus lebihnya nang batayamum nih bukan karena ketiadaan banyu tapi karena kada boleh karena banyu. Wasalisun auzubillahi min ar-riddah. Yang ketiga yang menyebabkan batal tayamum ar-riddah apa itu wahya qaful Islam. Murtad. Auzubillahi min dzalik murtad ya. Hilang batal tayamumnya dari saya karena murtad tadi. Wa idzan kana asyara'an istiqmal ma'i bi udwin fa illam yakun alaihi satirun wajib alaihi tayammum wa ghusl sahihi wa la tartiba bainahuma lil jumhur. Dan apabila wa idza imtana'a tercegah syar'an menurut syariat istiqmal ma'i bi udwin menggunakan banyu pada suatu udwin anggota tayamum ya anggota tayamum ya. Fa'ilam yakun alaihi satirun wajib alaihi al-tayammum wa ghusl sahihi. Maka jika tidak ada di atas bagian anggota tadi nang sakit tadi suatu penutup maka wajib baginya bertayamum dan membasuh bagian yang sehat. Di tangan ada luka, nah kada boleh karena banyu, nah basuh ya nang sekitarnya dulu nang tadi nang ada luka tadi tekul. Jangan karena banyu. Ya lah sebab ini mudarat karena banyu. Gantinya kita mengganti nang sisa napa nang anggota wudhu ini tadi nang kada boleh dibasuh. Tayamum ya kata tayamum. Amal mudisu fa inna ma tayammamu wa qaduhu ghusluhu al-alili. Adapun orang yang berhadas maka sungguhnya bertayamum hanya di waktu masuk membasuh anggota yang sakit. Baik kalau orang biasa dirubah mau berzuhur berkor misalnya. Apakah jika adalah anggota itu yang ada penutupnya, suatu penutupnya, nah maka hukumnya berzuhur berkor misalnya puasa hibur jabair dan orang yang mempunyai jabair ini jamun jabiratin bifatil jim apa namanya perban. Nah orang yang ada di sifat apa tangannya atau perban. Nah wahiyya aksyafun aw qasbun tusawwa wa tushaddu ala mawdi'il qasri liyal tahima. Perban itu potongan kayu, ini pembahasan perban yang artinya sesuatu yang menutup kulitnya. Nah karena luka ya kan, nah karena luka. Yamsahu alaiha bil ma'i illam yumkinhu nazquha. Nah maka ia mengusap atas perban tadi dulu dengan banyu. Mengusap itu artinya saya kadang membasuh ya. Nang tadi orang ada perban ada luka tapi nya nah, itu kan boleh karena banyu jangan dibasuh, jangan diusap juga, jangan nyelukakan ada perban saya pun. Ada lagi masalahnya ada perban. Nah ada perban. Nah, jadi nang dibasuh nang sekitar perban, kemudian nang di perban tadi diusap tuh ya tapak itu nah enggak itu. Nah kadang menyentuh luka juga karena perban tadi ya kan. Illam yumkinhu nas'uha muninya kada kawa melapasakan perban tadi. Nah maka mau usap aja lawan banyu. Nah di khawfi wararin masabak
karena takutan darurat tengah alasan yang telah lewat tadi atau karena lupa tadi. Wa tayammamu sahibul zatairi biwajhihi wa ilaihi kama sadaqa. Maka bertayamum orang yang memakai perban tadi, bertayamum kayak apa? Nah, tadi pang di muha, menyampul debu tadi, lawan di tangan. Sampai sudah terdahulu keterangannya. Wa yusalli sembahyang lagi. Nah, wala ya'adat alaihi kana wada'a ayil jabaira ala tuhrin. Nah, ini kan penting. Ya kan yang perlu kita perhatikan misalnya nih. Nah, jika keadaan orang yang berkorban tadi tersebut, ya kan, memakai perbannya dalam keadaan sudah bersuci, Nah, kan? Alat tuhrin tadi. Wa yusalinya wala i'adata alaihi, kadang mengulangi sembahyangnya. Nah, orang ini luka sebenarnya di anggota wudhu, ya, anggota wudhu, kemudian berperban, dipasang perban. Nah, sebelum memasang perban tadi, inya berwudhu dahulu, bersuci dahulu, bersuci dahulu. Amunnya kada dalam keadaan suci naya wakanat begari Allah tayamum, dan itu perban lukanya tadi pada selain anggota tayamum. Anggota tayamum apa? Muha dan tangan, selain itu toh. Nah, ya kan? Wa illa amunnya ke dalam keadaan suci bang, ya kan? Nah, ada makainya kaina mengulangi sembahyangnya. Nah, ya kan? Wahada maqaluhu Nawawi rahimahullah, lakinnahu qala bil majmu' inna itlaqal jumhuri yaqtadi adam al-farqi ay baina a'dha'i tayammum wa ghayriha wa yustaratu fil jabirati alla ta'khudha min as-sahih illa ma la budda minhu bil istinsaqi wal suqi wal isabati wal murhami wa nahwiha ala jarahin kal jabirah. Jadi Imam Nawawi di kitab Rudasidin mengatakan tadi bilanya selain di anggota tayamum jasidin, ya kan? Nah, lukanya tadi tuh inya memakai perbanyak tapi karena bersuci, nah maka sembahyangnya inya itu wajib diulanginya, bukan dikobok, bukan ada, bukan kodokan, bukan. Kenapa? Sama dengan orang yang sembahyang itu mati waktu. Nah, ya kan. Nah, adapun di kitab Majmu' bahwa di anggota lain anggota tayamum atau anggota tayamum sama aja bilanya ini itu untuk memakai perban sebelumnya tidak dalam keadaan suci, nah maka tetap mengulangi akan sembahyangnya. Wa tayammamu li kulli fardhatin aw manduratin fala yajma'u baina shalatai fardhin bi tayammumin wahidin. Dan satu tayamum itu terpakainya untuk satu sembahyang fardu, satu sembahyang fardu. Jadi misalnya Habib
maghrib bertayamum, isya kada kami baik, nah tetap wajib bertayamum lagi. Kekuatannya untuk satu sembahyang aja. Amun sembahyang sunnah, ada apa? Habis sembahyang maghrib, habis bertayamum, sembahyang maghrib, ba'diyah, kada apa bertayamum, sembahyang taubat, sembahyang hajat, kada apa ada bertayamum. Kalau hajat baca Quran, nyentuh Quran boleh aja. Karena kada boleh karena isyanya. Maka isyanya bertayamum basah, batal ada. Atau manzuratin atau sembahyang nazar. Nah, ya kan? Sembahyang nazar itu sama hukumnya fardu. Aku di sultannya misalnya adalah bilangnya anak berito pada degradasi sembahyang aku ya sudah. Ya kan belajar itu namanya belajar. Bilangnya kabul, hanya wajib dibayar belajar dari umrahnya. Bilangnya kada kabul, kok degradasi juga. Makanya Bibi jangan menggantungkan nasib kepada orang lain. Itu hal yang paling menyakitkan. Ya kan? Jangan kita juga orang jujur harus ya kan. Kalau kayak pelatih aku jadi semangat. Jangan nama hadam hasil orang ya kan. Tapi sudah terjadi 20 ya pengalaman. Nah, untuk ke depannya Jepang sudah ya kalau keadaannya itu bang dunia karena kita sebenarnya kada hendak degradasi Allah Ta'ala hendak mendegradasi ya kalau ada kawakan musuhnya ketapal buru aja ya kalau orang ada boleh ya kan ada lagi kita buktinya melihatnya menapal lah tapi lucu banget bolehnya buru aja itu pangandanya kita kalau usah mau urusi orang urusi tim kita aja kayak pakai depannya bagus cukup setahun aja divisi 2 ya kan kamu dulu divisi sampai 2 semangat benahi mana perlu dibenahi kan kayak masa harus uang guru juga memakai pemain itu mungkin kalau guru-guru itu mendoakan ya mendoakan jadi orang baik mendoakan masing-masing sudah kok nang mana bidangnya ya silakan mengkata bidangnya yang lompatan jamu ya kan jawabnya dari saya mau dari itu jadi katakan bilangnya benar dan sembahyang itu semua fardu kada boleh sunat tuh kita nazarakan jadi fardu hukumnya jadi wajib gitu nah tadi barangnya apa nih aku bilangnya anu jar misalnya diterima berdatangnya hantar belajar sembahyang apa namanya sembahyang sunat kah sunat mutlak nah maka sunat mutlak itu hukumnya sunat niatnya sunat mutlak tapi menggawinya wajib kenapa nazarnya itu nomor wajib itu tadi jadi kalau apa misalnya sembahyang maghrib sembahyang sunat mutlak maksud mutlak buru jar sunat mutlaknya dinazarkannya maka itu wajib karena awak yang maghrib lebih baik bahasa saya kalau cuma baina salataya fardhu bi tayammum wala baina tawafain wala baina salatin wa tawafin wala baina jumu'atin wa khutbatiha kada boleh loh saya bilang dua tawaf dan antara sembahyang dan tawaf wala baina jumu'atin wa khutbatiha dan tidak pulang antara surat Jumat dan dua khutbahnya bahasa saya awalnya ma'ati ida tayamamat tentang kinil hadide antar Allah mantap nih dan boleh bagi wanita lebih niat nih apabila dia bertayamum untuk mempersilahkan laki-laki yang halal baginya dia boleh melakukan untuk yang berikutnya pulang main yang kedua lebih baik tayamum dulu apa menghilangnya makruh yang pertama nih ya kan jadi mungkin kita nak ada tayamum ini saya kira paling kada benar membasuh anu teh ombak apa alat kita mengenai main yang kedua
Nggak sudah keluar atau ya kan anak main pulang nggak sunnah dulu menghilangi makomnya tadi kan membasuh membasuh. Wata jema'u bainahu wa bainas shalah itu bisa diketahui dan dia boleh menggabung antara hal dan antara silakan laki-laki yang berzina yaitu antara sholat dan tayamum tersebut. Qalu yusalli tayamum wa itu masya'a minan nawafil. Sholat sunnah ya kita memang belum sah menggugurkan daripada sebagian daripada naskah matan. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Akhirnya ulang tersambung. Pasal pada menyatakan tentang masalah-masalah najis dan bagaimana cara menghilangkan najis tadi.